Ibu dan saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi memuji Tuhan terlebih dahulu. Ku yakin saat kau firman, mujizat itu masih nyata. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa menjaga firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba serahkan firman-Mu agar menguatkan hati setiap anak Tuhan yang mengalami ujian iman atau pencobaan atau gunung masalah, sehingga kami tetap mendapat kekuatan, pengharapan dari Tuhan. Hamba mohon Roh Kudus agar firman yang disampaikan semua berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami hamba berdoa. Amin. Bapak, Ibu-ibu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Dan saya ingin menyampaikan bahwa selama 2-3 minggu ibadah gaji tidur di Kaplingan melalui streaming atau online, karena ada sesuatu yang membuat ibadah kita melalui streaming atau online. Setiap orang pasti menghadapi masalah yang kadang-kadang membuat kita putus asa, yang kadang membuat kita tidak tahan karena mata yang membidik dan menekan kita. Seperti pengalaman Paulus dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 15 sampai ayat yang ke-30, bahwa Paulus juga mengalami badai persoalan. Dan ayat 15 Kisah Rasul pasal 27 ayat 14. Tetapi Paulus bertahan di tengah-tengah badai persoalan atau gunung persoalan. Ini luar biasa. Meskipun Paulus berlayar dengan 275 orang anak buahnya, kapal tersebut diserang badai sehingga kapal terombang-ambing. Tetapi Paulus bertahan di tengah-tengah badai persoalan. Kapal itu tidak tahan menghadapi angin haluan yang disebut angin timur laut. Mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terhanyut di pantai Kauyon.
Ini luar biasa. Persoalan Paulus yang luar biasa karena diumbang-umbangkan badai yang hebat, angin yang hebat sehingga kapal mau tenggelam. Itu dalam Kisah 27 ayat 14 sampai 17. Kapal itu menghadapi bahaya yang mengancam seisi kapal karena kedangkalan laut dan karena kemparan atau tekanan gelombang yang dahsyat. Hal ini sangat berbahaya untuk pelayanan. Dalam menghadapi situasi seperti itu yang kritis itu, karena yang terjadi kapal kami, kapalnya Paulus dan rombongan, terombang ambing. Mereka membuat mereka takut dan berputus asa. Saudaraku, kadang-kadang kita juga mengalami berbagai persoalan, badai, gunung, persoalan. Kadang-kadang kita juga takut menghadapi musibah, menghadapi tantangan, menghadapi orang-orang yang melawan kita. Dalam situasi tersebut, meskipun kapalnya terombang-ambing dan mau tenggelam, Paulus mengatakan dalam ayat 23, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab di antara kamu tidak ada yang berbeda. Masa-masa terjadi dalam kita, bahwa Tuhan itu menyertai kita, Tuhan tetap memegang kendali sekalipun kita di tengah-tengah badai persoalan. Kita sebagai orang Kristen mungkin mengalami takut, berputus asa, tapi Tuhan melalui Paulus menasihati agar orang-orang Kristen dalam menghadapi berbagai masalah bersabar hati. Sebab tak seorang pun di antara kamu yang akan. Paulus mengatakan di tengah-tengah kekacauan, di tengah ketakutan, di tengah badai persoalan, Paulus mengatakan seisi kapal pelaku 2-5 orang mengatakan jangan takut, karena di antara kamu tidak akan binasa satu pun tidak ada. Mungkin juga kalau kita melihat bagaimana mulai goyang iman kita, mulai tergoncang iman kita. Dalam menghadapi berbagai masalah, tetap sebab tak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Badai membunuh yang mendekatkan diri kepada Tuhan karena siapa yang Tuhan Allah. Ya, orang. Coba ayat 22-25 dalam perkataan yang 27. Lalu Paulus bermotivasi. Paulus menguatkan orang-orang dalam kapal pelaku 205 itu. Paulus mengatakan bahwa demikian. Tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang kusembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut. Orang yang bersama engkau di kapal ini akan selamat ada Tuhan. Jangan takut juga menghadap Tuhan. Allah akan dipegang. Karena Allah memegang kendali sekalipun kita di tengah badai. Itu yang pertama. Yang kedua, badai sebenarnya mendatangkan, memberikan hikmat dan hidup kita berkualitas di hadapan Tuhan, membuat kita cerdas, membuat kita rohani, membuat kita utuh, membuat kita lengkap,
membuat kita sempurna. Karena hidup kita kalau menghadapi berbagai persoalan, justru kita diuji iman kita. Apakah iman jika kamu tidak tinggal di kapal, kamu tidak ada, kamu tidak pernah. Kalau kamu berusaha, mengetahui, kalau kamu tidak tinggal tidak makan selama 4 hari dan kamu menahan lapar ayat 33 sampai 34 dan kamu makan akan setelah dalam menghadapi biasanya kita bermasalah kita tidak makan. Mari Bapak-bapak, Ibu dan Saudaraku mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini. Bapak surga, kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu sehingga kami diberi kesempatan Allah untuk mendengar firman Tuhan. Sehingga kami mampu menjalani hidup ini meskipun di tengah-tengah badai yang menakutkan dan Tuhan adalah pemegang kendali semuanya. Kau tanamkan firman-Mu kepada jemaat-Mu yang ada di Kaplingan sehingga kuat, tabah hati, tidak putus asa dan yakin bahwa Allah itu baik dan Allah akan ikut campur tangan dalam kehidupan setiap masalah orang percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, sembah berdoa bersyukur, haleluya, amin.